Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan ini di channel Hendra Andra. Pada kesempatan hari ini saya akan kembali berbagi materi tentang sejarah Indonesia di bab 2, yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dari itu kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Sekarang kita masuk ke bab 2 materinya. Kemarin di video sebelumnya di bab 1 sudah disampaikan, sekarang bab 2. Oke, kita lihat. Ya, di bab 2 ini materinya yaitu tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan ini pada abad ke-20 hingga abad ke-20, yaitu bangsa-bangsa Eropa. Nah, para pelajar semua, pada kesempatan ini kita mulai saja. Kita lihat mana saja wilayah-wilayah yang melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Kita lihat yang pertama, perlawanan rakyat terhadap bangsa Portugis itu dan POC. Materinya juga ada perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Belanda. Tapi insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perlawanan rakyat terhadap bangsa Portugis dulu. Nanti kita lanjutkan di video yang berikutnya. Pertama ada perlawanan Aceh. Rakyat Aceh melawan bangsa-bangsa penjajah. Yang kedua ada Maluku. Di sini perlawanan Maluku, kita lihat. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Mataram. Juga di sini ada rakyat Banten, Makassar, Riau, dan seterusnya. Oke, kita mulai saja perlawanan yang pertama. Yang pertama, perlawanan dari rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh, kita lihat di sini yang menjadi latar belakang perlawanan rakyat Aceh yaitu kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh, latar belakangnya. Sehingga Portugis ini terus mengganggu wilayah Aceh dan ingin menguasai Aceh dan seterusnya. Itu yang menjadi latar belakang. Ada strategi yang bisa melawan para penjajah dan juga melawan Portugis. Yang pertama, strateginya melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, ditambah dengan prajurit, ditambah dengan meriam untuk melawan penjajah. Yang kedua, mendatangkan bantuan. Strategi untuk perlawanannya, mendatangkan bantuan atau persenjataan, ditambah dengan pasukan, dan juga ada para ahli perang itu dari negara lain yaitu Turki. Yang ketiga, strateginya yaitu melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Demak dan kerajaan Kalikut. Nah, ini perlawanan Aceh, rakyat Aceh untuk melawan Portugis di Malaka atau di daerah Aceh. Oke, para pelajar semua, Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Sekitar tahun 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda ini melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Nah, serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan juga harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda akan beberapa serangan di Aceh. Tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis di Malaka. Oke, para pelajar semua, ini sekilas atau sepintas perlawanan Aceh. Artinya Aceh juga melawan dan ingin mengusir bangsa penjajah. Ini masih di perlawanan penjajah Portugis. Kita lihat kembali, kita lanjutkan. Yang kedua, perlawanan rakyat Maluku. Nah, perlawanan rakyat Maluku kita lihat. Perlawanan rakyat Maluku. Para pelajar semua, sahabat semua, perlawanan demi perlawanan di beberapa wilayah terhadap penjajah. Kita lihat Portugis. Faktor penyebabnya perlawanan rakyat Maluku. Upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Terus Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Ini menjadi penyebab perlawanan rakyat Maluku. Nah, untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate, di sini rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun
Sultan Hairun dan juga Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengajukan perundingan damai. Tetapi dalam perundingan tersebut, Portugis bahkan dengan kelicikannya membunuh Sultan Hairun. Nah, peristiwa pembunuhan Sultan Hairun ini semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate, sehingga rakyat Maluku bersatu untuk melawan Portugis. Nah, ini perlawanan Portugis 28 Februari 1570. Ini pembunuhan Sultan Hairun menyulut kemarahan. Para pelajar semua, akhir perlawanan ini Sultan muncul, ada Sultan berikutnya, Sultan Babullah, itu putra dari Sultan Hairun. Beliau melanjutkan perlawanan terhadap Portugis oleh rakyat Ternate. Dilanjutkan. Ada benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Dikepung selama 5 tahun. Akhirnya tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate yang ingin menguasai daerah Maluku atau Ternate. Nah, sahabat semua, para pelajar semua, kita lanjutkan ke berikutnya, bahwa perlawanan demi perlawanan di rakyat Ternate Maluku. Yang kedua ada POC-nya, melawan penjajah dari Belanda. Ini tapi masih perlawanan terhadap Portugis yang bekerja sama dengan POC. Ada POC, faktor penyebabnya praktek perdagangan dan rempah-rempah yang dimonopoli oleh POC. Jadi rakyat Maluku itu harus menjual rempah-rempahnya ke POC dengan harga murah. Juga ada campur tangan proses penobatan Sultan Tidore ini oleh POC Belanda. Terus juga di sini kita lihat pada tahun 1635 sampai dengan 1646 POC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Telukabesi. Terus tahun 1650 rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap POC, dan tahun berikutnya tahun 1680 Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore terhadap POC. Perlawanan ini mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Nah, ini perlawanan demi perlawanan di Maluku berhasil diusir, termasuk Portugis dan POC. Oke, kita lanjutkan kepada perlawanan yang lain. Ada perlawanan yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia di Mataram, perlawanan di daerah Mataram. Nah, latar belakangnya, sahabat-sahabat semua, para sahabat semua, para pelajar semua, itu ada kedudukan POC di Batavia. Ini mengganggu sekali pada perekonomian Mataram. POC melakukan monopoli perdagangan. Sahabat semua, tahun 1628. Ketika itu, serangan dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso sebagai panglima perang. Pada tahun 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda. Saat ini menjadi daerah Cilincing, Jakarta. Nah, pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng POC berkurang airnya. Strategi ini sempat menyebabkan perusahaan POC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Ini strategi perlawanan rakyat Mataram. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah dalam senjata. Nah, perlawanan ini Mataram mengalami kekalahan. Nah, pada tahun 1629, perlawanan berikutnya ada Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Nah, dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk ke Batavia. Tetapi kapal perang POC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan di Tegal. Pada akhirnya, sini serangan kedua ini juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Strateginya membakar lumbung makanan oleh POC. Oke, para pelajar semua, kita lanjutkan kepada perlawanan berikutnya. Nah, pada perlawanan berikutnya itu ada rakyat Banten di perlawanan ini. Nah, para pelajar semua boleh disimak pada perlawanan ini. Ada beberapa perlawanan.
pada penjajah asing. Ini Portugis. Latar belakang yang pertama, monopoli perdagangan VOC. VOC memonopoli, menguasai proses perdagangan. Yang kedua, jalannya perlawanan rakyat Banten. Rakyat Banten untuk melawan atau menghadapi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan irigasi, saluran irigasi, dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia, ini kerajaan Banten. VOC menghasut Sultan Haji yang mengatakan bahwa perang Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan di Banten. Nah, ini kerjasama yang akhirnya merugikan lah. Akhir perlawanannya, Sultan Haji dengan VOC berhasil merebut tahta Banten. Nah, tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat 1692. Nah, pada perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Nah, sahabat semua, nih perlawanan daerah Banten belum berhasil karena ada kerjasama antara kerajaan Banten dengan VOC. Oke, kita lanjutkan pada perlawanan berikutnya. Nah, berikutnya perlawanan di Makassar. Para pelajar semua, bahwa perlawanan demi perlawanan ini dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertama, VOC berusaha menguasai Makassar untuk menjadikan pusat kegiatannya. Ini yang menjadi latar belakangnya. Terus pada perlawanannya, serangan VOC di Makassar mulai tahun 1634. Nah, serangan ini berhasil dipatahkan oleh VOC. Nah, pada tahun 1666, VOC mengerahkan armada yang sangat besar untuk melakukan atau menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Harupalaka. Dilanjutkan, dan akhir dari perlawanan, tahun 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian. Akhirnya, ini muncul perjanjian Bonggaya. Sahabat-sahabat atau para pelajar semua, lihat poin-poinnya, isi perjanjiannya. 1. VOC memperoleh monopoli rempah-rempah haknya, hak memonopoli rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Terus juga Harupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang kelima, VOC Makassar membayar seluruh kerugian perang. Nah, para pelajar semua, sahabat semua, ini perlawanan di Makassar. Ada isi perjanjian Bongaya gitu ya. Nah, yang berikutnya ada perlawanan di Riau. Perlawanan di Riau. Kita lihat secara materi, latar belakangnya upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Strateginya untuk melawan VOC, Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC. Siasatnya apa? Menghadiahkan hadiah, siasat hadiah Sultan. Perundingan damai antara VOC dan Sultan di Siak dilakukan di Loji Pulau Guntung. Nah, dalam perundingan ini, Sultan Siak dipaksa tunduk pada VOC. Sesuai dengan rencananya, Sultan Siak memberikan isyarat pada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung Loji. Nah, pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di Loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan Loji. Akhirnya, pada perlawanan ini, keberhasilan siasat hadiah Sultan ini belum mampu mengusir VOC di Siak. Bahkan sepeninggal Sultan Abdul Jalil, ini Muzaffar Shah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya pada tahun 1858, Siak tunduk kepada VOC yang ditandatangani takrat atau penandatanganan taktrat ya Siak. Nah, sahabat semua, ini perlawanan di Riau. Nah, para pelajar semua, mudah-mudahan materi demi materi tadi yang saya sampaikan, perlawanan mulai dari perlawanan rakyat Aceh, Maluku, Mataram, Banten, Markas, Riau, dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan kepada materi perlawanan pemerintahan kolonial Belanda. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan.
semoga bermanfaat. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah keilmuan tentang sejarah Indonesia bagi para pelajar, bagi yang melihat di video ini. Jangan lupa klik like dan komentarnya, dan juga subscribe di video ini, semoga lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.